teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku ya, Lestaria Mua. Hari ini aku kedatangan klienku, tapi hari ini kita mau sedikit membahas sesuatu yang berbeda. Yang pertama-tama teman-teman bisa lihat klien aku itu ada putih-putih di bagian matanya ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa diperhatikan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ngalami klien yang seperti ini, bagaimana menanggulanginya? Nah, ini apa ya namanya ya? Santel asma. Nah, itu penyebabnya apa? Kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, teman-teman. Nah, teman-teman harus perhatikan buat oma-oma, buat tante-tante yang ada di rumah yang nonton video kita kali ini, harus diperhatikan karena kita itu kadang suka makan gorengan, kadang kita suka makan kerupuk, ya, suka makan makanan enak, nggak aja-aja kita kali ya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kolesterol. Nah, kolesterol ini berbahaya sekali. Yang salah satunya efek dari kalau kita lihat dari fisik, kita bisa lihat seperti ini. Jadi mungkin tumbuh kayak lemak-lemak di dalam muka. Tapi juga kadang yang paling bahaya lagi, lebih bahaya stroke ya. Iya. Nah, itu bisa tiba-tiba stroke. Nah, ini teman-teman, jadi buat teman-teman, buat ibu-ibu, buat tante-tante, yuk kita harus rajin-rajin untuk cek kolesterol. Jangan juga kalau sudah ada umur, kita juga harus belajar untuk ngerem makanan-makanan yang enak itu. Jangan lupa bagi-bagi kita kali ya. Teman-teman tetap ikutin keseruan kita ya. Check it out. Pertama-tama teman-teman, kita tetap harus kasih es batu supaya make up kita itu benar-benar nempel dan hasilnya itu maksimal. Ini kita uwer-uwer ke seluruh wajahnya. Setelah itu kita lap pakai tisu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya rapikan terlebih dahulu alis-alis yang jerawut-jerawut, yang nyelonong-nyelonong kemana-mana itu kita rapikan dulu supaya nanti kita waktu gambar alisnya itu akan lebih mudah teman-teman ya. Sebetulnya kalau kita mau merapikan alis itu gampang, tinggal rapikan aja, potong bulu-bulu yang sedikit keluar dari jalur itu teman-teman. Tapi jangan pernah dicabutin ya teman-teman ya. Selanjutnya aku pakai semprotan One Mist dari Carcela teman-teman. Ini supaya apa? Supaya benar-benar wajahnya itu lembut. Dan selanjutnya saya pakai serum. Serumnya saya pakai makeover. Nah, ini saya uwer-uwer juga ke seluruh wajahnya. Ini jangan pernah sedikit ya teman-teman ya. Jadi pastikan itu pas. Nah, kalau udah itu teman-teman, saya pakai Dermacolor yang warna oranye untuk menutupin flek dan santelasmanya teman-teman ya. Jadi pastikan semuanya itu tercover sama Dermacolor yang warna oranye. Selanjutnya bagian pori-pori yang kelihatan besar, biasanya itu ada di hidung, ada di pipi ataupun juga di dagu. Aku pakai primer dari LT Pro teman-teman ya. Nah, ini di bagian bawah matanya juga aku kasih krayolan yang warna putih, yang ini stick ya, stick krayolan yang warna putih supaya enggak begitu kelihatan kantong matanya. Nah, selanjutnya saya bikin shading dalamnya saya pakai Negro 2 dari krayolan, dan juga jangan lupa di bagian tulang-tulang hidungnya juga kita kenain ya teman-teman ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya saya bikin adukan foundation. Ini saya campuran pakai LT Pro, saya juga pakai dari Makeup Forever, dan saya juga campur juga mix fix dari Laturip juga teman-teman. Nah, setelah itu saya aduk-aduk jadi satu. Setelah itu saya tambahin lagi pakai Dermacolor yang 24 warna. Saya pastikan warnanya itu cocok sama kulitnya. Nah, setelah itu saya tap pakai sponnya IQ teman-teman. Nah, ini saya suka banget sponnya IQ karena sponnya IQ itu menurut saya bener-bener enggak nyerap foundation, tapi foundation yang kita tempel ke wajah klien itu jadi lebih glowing. Karena kalau untuk orang-orang yang ada umur, biasanya itu mereka itu nggak mau yang seperti terlalu tebal sekali. Jadi mereka maunya seperti make up no make up. Jadi mengcover juga untuk fleknya tercover, tapi juga kerutannya itu nggak kelihatan nampak-nampak banget teman-teman ya. Awas, ingat-ingat ini di bagian mata, di bawah mata itu kita harus pakai jari tangan supaya
Bener-bener foundationnya itu jangan sampai jemblok, itu bahasa Jawanya teman-teman ya. Nah jangan sampai benar-benar itu menimbulkan kerutan halusnya itu lebih nampak strong. Nah itu benar-benar hati-hati, super hati-hati. Nah selanjutnya teman-teman, ini saya ratakan, saya rapikan seluruh bagian wajahnya. Jangan sampai juga foundation kita mengenai anak-anak rambut. Nah selanjutnya teman-teman, saya pakai bedak Ultima. Ini saya tap pakai sponnya. Nah ini saya juga pakainya nggak pelit-pelit teman-teman ya. Jangan pelit-pelit, ini pastikan teman-teman itu boleh pakai yang rada banyak, karena ini benar-benar mengunci foundation kalian yang sudah kalian buat di wajah klien kalian. Selanjutnya saya uwer-uwer pakai bedak dari LT Pro teman-teman. Nah ini saya uwer-uwer pakai kuasnya Makeup Forever. Nah selanjutnya saya pastikan seluruh wajahnya itu kena. Nah ini saya tambah lagi pakai bedak Makeup Forever, dan selanjutnya lagi saya pakai satin powder dari Crayolan teman-teman. Nah setelah itu saya uwer-uwer ke seluruh wajahnya supaya wajahnya itu benar-benar nampak glowing. Jadi lebih kelihatan muda. Kalau kelihatan muda, makeup kita jatuhnya itu lebih kelihatan elegan buat orang-orang yang sudah ada umur. Nah selanjutnya di bagian-bagian rahang ini aku pakai makeover teman-teman. Nah ini aku bikin bagian-bagian rahangnya. Tadi meskipun sudah pakai shading dalam, sekarang aku pakai shading luar, karena bagaimanapun wanita tetap mau kelihatan tirus yang nampak benar-benar signifikan. Nah selanjutnya di bagian hidung saya pakai kuas. Nah ini juga pastikan hidungnya itu pasti benar-benar mancung teman-teman ya, jangan sampai menjadi pesek, karena kan udah pesek jangan sampai kita bikin klien kita itu tambah gede. Jadi pastikan itu maju ke depan, di bagian depannya itu benar-benar runcing teman-teman ya. Nah ini rapikan lagi pakai jari supaya enggak benar-benar enggak kelihatan kalau itu palsu-palsu amat. Nah selanjutnya teman-teman, saya pakai blush on dari Crayolan. Ini juga saya pastikan warnanya juga senada dengan kulitnya, jadi jangan terlalu strong. Nah selanjutnya teman-teman, saya jepit dulu bulu matanya. Setelah itu saya pakai pixie di bagian-bagian dalam akarnya. Ini setelah bagian akar dalamnya maupun di akar luarnya saya rapikan juga pakai pixie. Saya suka banget pakai pixie. Nah selanjutnya saya rapikan lagi pakai spidol Silvana. Nah selanjutnya teman-teman, saya pakai bulu mata kesayangan saya, yaitu bulu mata Aikio teman-teman. Nah ini bulu mata bener-bener juara buat saya, karena bulu matanya langsung bikin mata ngok. Matanya itu mata klien aku tadi yang kelihatan sipit, yang kelihatan sayu, langsung matanya itu kelihatan cerah, matanya langsung kelihatan ngangkat, matanya langsung kelihatan hidup. Nah ini teman-teman bisa langsung tag IG-nya Aikio dan minta dipilihkan bulu mata yang tepat buat mata kalian. Kalian bisa pasang sendiri, kalian bisa minta dipilihkan yang cocok buat mata kalian, dan kalian akan dikasih tutorialnya bagaimana memasang bulu mata Aikio ini. Nah bulu mata Aikio ini sangat-sangat murah menurut saya, dan selain bagus, murah, dan dia benar-benar bisa untuk orang-orang awam, karena orang-orang awam biasanya susah sekali untuk memasang bulu mata, tapi ini langsung ngok loh teman-teman ya. Nah itu teman-teman bisa lihat mata yang tadinya sayu, mata yang tadinya sipit, langsung dengan pemilihan bulu mata yang tepat langsung matanya itu bisa ngok, matanya langsung bisa hidup. Nah selanjutnya tinggal merapi-rapikan aja. Nah ini teman-teman jangan sampai salah pilih, karena bulu mata Aikio ini bisa dipakai 30 kali teman-teman ya, dan teman-teman nggak bakal rugi memakai ini. Selanjutnya saya tinggal rapikan, saya pakai eyeliner lagi, pakai eyeliner yang liquid. Nah selanjutnya kalau yang bawah-bawahnya bulu mata dia itu aslinya kan panjang-panjang ya, kita perlu lem lagi. Nah kalau matanya sudah oke teman-teman, saya biasa pakai eyeshadow itu simple-simple. Saya pakai eyeshadow pakai kuas teman-teman ya. Saya cuman pakai eyeshadow yang warna-warna sedikit coklat-coklat ataupun merah bata begitu, supaya orang itu fokusnya tuh ke mata yang sudah bagus, enggak ke santelasmanya itu. Nah ini teman-teman juga harus pinter untuk mengkelabuinya ya, supaya klien kita itu juga jadi pede. Nah ini juga saya rapikan warnanya itu, jadi bikin gradasi, yang warna di bawah itu lebih tua dan warna di atasnya menjadi lebih muda. Nah favorit aku tuh glitter teman-teman ya, supaya lebih kelihatan glamor. Ini aku pakai glitternya Makeup Forever. Nah tuh warnanya langsung wow ya. Nah ini glitternya Makeup Forever yang warnanya juga sedikit merah-merah bata, jadi warnanya itu senada dengan eyeshadow yang saya pasangkan ke
mata klien aku ini. Nah itu kan langsung ya, matanya langsung hidup teman-teman. Nah di bagian bawah matanya saya kasih juga pensil pixie supaya hidup dan lebih tegas teman-teman ya. Nah selanjutnya kalau udah saya rapikan pakai pomade dulu untuk alisnya, karena alisnya udah bagus banget. Jadi saya pakainya tuh tinggal simpel-simpel. Saya pakai Wardah teman-teman dengan kuas. Nah udah saya rapikan, saya pastikan itu benar-benar senada dan benar-benar juga kayak alami-alami aja, karena ini orangnya masih muda. Jadi jangan sampai kita make upin dia itu jadi lebih tua sekali dari umurnya. Pastikan ya natural-natural aja. Jadi dianya itu senang teman-teman ya. Kalau kita make up itu harus bisa bikin make up itu jadi lebih muda, bukan jadi lebih tua. Nah selanjutnya di bagian-bagian bawahnya, ini bagian bawah ujung saya kasih warna-warna yang gelap, yaitu warna hitam pakai warna MAC teman-teman. Nah selanjutnya saya tinggal pasang pensil bibir supaya bener-bener lipstiknya itu nggak lari kemana-mana dan lebih rapi juga, karena bibir biasanya itu kalau udah ada umur bibir kita itu bisa bentuknya tidak sama. Jadi kita makeup artis yang bikin sama. Nah biasanya tuh kita rapikan. Setelah kita rapikan saya pakai lipstik dari Makeover teman-teman. Nah ini warnanya sedikit-sedikit pink dan saya kasih juga lip gloss biar lebih seksi. Nah ini teman-teman hasil before dan afternya. Teman-teman bisa lihat bagaimana perbedaan sebelum di make up sampai sesudah di make up. Nah aku percaya teman-teman bisa mempraktekkan lebih bagus dari aku. Apapun keadaannya klien kita, kondisi klien kita bagaimanapun, kita harus bisa menyulap sampai klien kita itu menjadi lebih muda, jadi lebih fresh, jadi lebih cantik. Nah itu kebahagiaan seorang makeup artist. Selamat mencoba teman-teman.